Saya share. Topik 1 ya, kita akan belajar sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Untuk organ dan sistem organnya nanti akan lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya adik-adik ya, seperti organ pernafasan, pencernaan, dan lain-lain. Topik 1 ini lebih terfokus kepada sel dan jaringan ya. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mencontohkan sel-sel penyusun tubuh manusia. Ada apa saja sih sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu? Ya, bentuk-bentuknya seperti apa? Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan fungsi organel sel tubuh manusia. Lalu yang ketiga, mahasiswa bisa membedakan mana sel yang hidup dan mana sel yang mati. Lalu apa saja jenis kematian sel? Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan komponen jaringan. Saya contohkan nanti adalah jaringan pada lambung ya. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis proses fisiologi seluler. Tadi yang akan kita bahas sudah saya jelaskan, yaitu tekanan osmotik pada sel. Ya. Nah, untuk sel sendiri, adik-adik mungkin masih ingat ya, secara umum sel itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah membran sel sebagai pelindungnya. Ya, karena dia pelindung, maka dia juga fungsinya untuk keluar masuk zat ya, sarana komunikasi antar sel ya. Jadi pada membran sel ini adik-adik itu ada banyak sekali reseptor, di mana reseptor itu fungsinya adalah untuk menerima impuls atau informasi dari luar ya, atau rangsangan dari luar. Untuk apa? Untuk direspon oleh sel tersebut gitu. Kemudian dia juga akan mengontrol keluar masuknya zat makanan, oksigen ataupun ion ya keluar dan ke dalam sel. Kemudian dia akan melindungi sel, lalu memberikan bentuk pada sel. Gitu. Ini fungsi dari membran sel ya. Juga komunikasi antara satu sel dengan sel yang lain ya. Komponen yang kedua, komponen utama yang kedua yaitu sitoplasma atau nama lainnya adalah plasma sel ya. Plasma sel ini isinya berupa cairan yang di dalamnya ada organel-organel sel ya adik-adik ya. Selain organel sel juga ada banyak sekali zat terlarut di dalam sitoplasma. Entah itu zat makanan, entah itu oksigen, enzim, ya, hormon mungkin, banyak sekali. Kemudian komponen utama yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus ada bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan nukleolus atau anak inti sel. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan sel. Ya, ini. Lalu berikutnya ini adalah organel-organel sel. Ya. Nah, ada yang masih ingat, misalkan fungsi mitokondria untuk apa? Fungsinya? Tempat respirasi seluler. Ya, sudah ada ya di sini ya. Mitokondria adalah tempat untuk respirasi sel, di mana nanti produknya berupa apa? Produk respirasi seluler ini berupa apa, Dede? Yang 32 itu loh. Apa namanya? ATP ya, atau energi ya. Nah, masa lupa? Ya, jadi respirasi sel itu bahannya adalah oksigen dan glukosa, kemudian dengan bantuan enzim ini akan melalui proses yang namanya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, ya siklus Krebs dan rantai transport elektron, yang mana hasil akhirnya atau produknya berupa ATP, ya. ATP, kemudian CO2 dan H2O. Kemudian ada ribosom untuk sintesis protein ya Dedek. Jadi protein di dalam tubuh itu tidak hanya didapatkan dari makanan saja ya. Protein non esensial itu juga didapatkan dari tubuh kita mensintesis sendiri, bikin sendiri proteinnya ya melalui sintesis protein. Ini diperankan oleh ribosom. Kemudian lisosom ini untuk mencerna ya, mencerna sel, mencerna makanan yang ada di dalam sel ya.
Seperti itu. Kalau lisosomnya pada makrofag atau sel darah putih ya, yang monosit misalnya fagosit untuk fagositosis atau memakan bakteri. Jadi enzim di dalam lisosom ini yang fungsinya nanti menghancurkan dinding bakteri, misalnya seperti itu. Kemudian badan Golgi ini untuk ekskresi sel. Jadi sama seperti suatu sistem ya, kalau kita punya kelebihan zat yang tidak digunakan lagi ya harus dikeluarkan dari sel. Nah, badan Golgi inilah yang punya peranan tersebut ya. Kemudian retikulum endoplasma ini yang bentuknya berlapis-lapis begini ya, ada yang kasar dan halus. Yang kasar ini isinya ditempeli oleh ribosom, Adik-adik. Sehingga perannya juga untuk sintesis protein. Kalau untuk yang retikulum endoplasma kasar yang ada ribosomnya. Tapi kalau untuk yang halus ya, ini untuk sintesis lipid. Yang halus ini tidak mengandung ribosom. Kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton itu ibaratnya rangka di dalam sel ya. Ini ada mikrotubul, ada mikrofilamen. Kalau mikrofilamen ini lebih tipis adik-adik, kalau mikrotubul ini lebih tebal ya. Kalau rumah itu kan ada kuda-kudanya ya adik-adik ya, untuk menopang bagian atap. Kemudian ada temboknya ya. Istilahnya sitoskeleton itu sebagai penopang sel tersebut supaya dia bisa tetap bentuknya seperti itu ya, tetap stabil bentuknya, tidak berubah-ubah. Tapi juga bisa berubah ketika dibutuhkan. Misalnya sel darah ya melewati kapiler itu kan harus mengecil begitu. Jadi yang peranannya adalah mikrotubul. Selain itu juga mengontrol pada saat pembelahan sel. Dari satu sel menjadi dua sel, ini dia si mikrotubul akan menarik kromosom kita ya, yang ada di nukleus kan akan keluar gitu ya. Membran nukleusnya akan hilang, kemudian kromosomnya akan ditarik oleh mikrotubul ke kutub-kutub yang berlawanan, lalu akan membagi kromosom menjadi dua, disiapkan untuk dua sel yang akan membelah ya. Kemudian nukleus ya, ini sudah kita bahas, pusat pengaturan seluruh kegiatan sel, kapan sel itu menerima impuls, kapan menerima stimulus dari luar, kapan harus melakukan pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen, kapan dia harus menyerap makanan, itu semua dikoordinasi oleh nukleus ya. Sekaligus juga tempat materi genetik yang isinya adalah DNA dan RNA, yang di situ juga akan mengontrol kehidupan daripada sel tersebut ya, dan juga berperan dalam tahap ya atau proses genetik di dalam tubuh manusia yang menentukan sifat manusia yang akan memproduksi protein-protein yang dibutuhkan oleh manusia ya. Nah, kita masuk ke pengamatan anatomi sel ya, anatomi sel. Yang pertama adalah kita mau bahas bentuk-bentuk sel. Apa saja yang akan kita lihat? Ini ada eritrosit sampai dengan sel sperma. Ini saya crop dari buku kerja ya, adik-adik ya. Lalu kita akan pelajari. Nah, ini eritrosit adik-adik. Jadi yang di sebelah kiri, kalau dari saya ya, sebelah kiri ini hasil pengamatan preparat. Jadi saya dengan Mbak Intan di lab, kan kita punya banyak preparat ya adik-adik ya. Itu kami amati di mikroskop sebagai gambaran adik-adik. Jadi sudah ada preparat jadi, tapi juga bisa adik-adik kita membuat preparat segar ya. Itu dari kapiler darah. Jadi ujung jari kalian ya bisa ditusuk ya dengan autoklik, kemudian setetes darahnya nanti akan taruh di atas kaca benda, kaca preparat, kemudian dibuat apusan begitu ya, dipulas, ya, itu dipulas dengan cover gelasnya sampai membentuk sebuah lapisan. Nah, lalu setelah itu ditutup ya dengan cover glass, bisa langsung diamati. Tetapi kalau yang langsung diamati ini tidak bisa bertahan lama. Kalau mau bertahan lama, biasanya dilakukan proses pembuatan preparat, yaitu dengan fiksasi ya, dengan cara mungkin dibakar di atas bunsen gitu ya, dilewatkan. Fiksasi itu untuk menempelkan ya, bisa juga dengan alkohol adik-adik. Setelah ditempel di preparat, kita bisa kasih pewarnaan ya. Kalau sel biasa bisa pakai pewarna namanya hematoksilin eosin atau HE ya. Tapi kalau untuk preparat darah ini bisa pakai
Wright dan Ginsa. Nanti kalau kalian pas offline ya, saya tunjukkan bagaimana preparat sel darah yang sudah jadi dan bisa dipakai dalam waktu yang lama ya. Ini termasuk preparat yang sudah jadi dan diberi pewarnaan. Yang ini awet ya, adik-adik, tidak sekali pengamatan. Kalau yang tidak diwarnai dan tidak proses fiksasi tadi dibakar dengan diberi alkohol, itu hanya sekali pengamatan terus sudah harus dibuang karena akan rusak ya. Tapi kalau diwarnai dan difiksasi itu akan seperti ini. Jadi selnya akan terwarnai. Nah, bisa dilihat di sini ya, adik-adik, hasil pengamatannya Bu Martina. Ini yang hasil pengamatan, yang di sebelah kanan saya ini adalah yang dari literatur gitu. Jadi kita mencocokkan apa yang kita amati dengan literatur. Terlihat ya, adik-adik ya? Iya, Bu. Oke, nah kita amati sekarang di sini yang preparat ya, yang pengamatan di laboratorium. Ada sel-sel darah yang warnanya merah, kemudian di tengahnya itu warnanya putih atau pucat. Nah, ini yang paling mendominasi ya, yang paling mendominasi di dalam preparat ini. Bisa kelihatan ya, adik-adik ya. Jadi contoh ini misalnya yang saya tunjuk dengan kursor. Nah, terlihat kursornya, Dede? Terlihat, Bu. Nah, ini yang terlihat dengan kursor. Misalnya saya buat laser point ini. Ini bagian tepinya warna merah, bagian tengahnya warna putih atau disebut dengan palor ya. Palor atau pucat. Nah, ini adalah eritrosit, adik-adik. Bagian tengahnya ini dia cekung. Nah, kalau lihat di literatur ya, adik-adik ya, tepinya ini cembung ya, gendut gitu ya. Kemudian kalau tengahnya ini cekung gitu ya. Nah, kenapa kok cekung? Di sini karena dia tidak punya inti sel, adik-adik. Ya, tidak punya inti sel eritrosit itu. Sebetulnya eritrosit dulunya punya inti sel ketika ada di pabriknya, yaitu di sumsum tulang ya. Pabriknya sel darah itu kan sumsum tulang. Ketika dia diproduksi di situ, sel darah merah yang masih muda itu punya inti sel ya. Eritrosit yang masih muda dan punya inti sel dinamakan retikulosit, adik-adik. Ya, retikulosit. Mungkin boleh dicatat retikulosit. Nah, kalau sudah matang, nanti dia akan mengalami pematangan, adik-adik. Retikulosit ini setelah matang, dia akan melepaskan nukleusnya, melebur begitu nukleusnya ya. Lalu dia akan keluar dari pabriknya, dari sumsum tulang itu, keluar menuju pembuluh darah. Nah, pada kondisi dia sudah matang, eritrosit ini nukleusnya hilang, melebur ya. Tetapi apakah dia tidak punya DNA? Ada ya, tetapi dia tidak dibungkus oleh membran inti seperti itu. Jadi sudah jelas untuk bentuk dari eritrosit, adik-adik, bentuknya adalah bulat, bikonkav ya. Bikonkav itu artinya dia cekung pada bagian tengahnya. Nih, ukuran selnya kalau diameternya sekitar 7,5 mikrometer, adik-adik. Lalu ketebalannya sekitar 2 mikrometer. Ya, kalau di pengamatan langsung seperti ini, dia memang paling banyak mendominasi karena sel darah yang paling banyak di darah kita adalah eritrosit memang, gitu. Kemudian yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, ini sel darah putih yang mana? Ini preparat yang sama, Dedek ya, yang sebelumnya eritrosit dengan berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan leukosit itu adalah yang punya warna ungu ini. Nah, ini saya tunjukkan ya, warna ungu. Warna ungu ini menunjukkan nukleusnya. Jadi berbeda dengan eritrosit. Kalau leukosit itu punya inti sel, adik-adik. Itu punya inti sel. Dan inti selnya itu macam-macam bentuknya. Jadi leukosit berdasarkan bentuk inti selnya itu terbagi menjadi 5 jenis. Ada yang namanya monosit ya. Monosit itu bentuk sel inti selnya seperti ginjal atau kacang ya. Nah, seperti ini melekuk begini. Kemudian ada yang namanya limfosit ya. Kalau limfosit ini bentuknya inti selnya bulat pejal seperti bola ya. Kemudian yang ketiga ada eosinofil ya. Kalau eosinofil ini dia bentuk inti selnya dua seperti headset ya,
seperti headset. Kemudian ada namanya granul ya, ini bulat-bulat ini. Nah, lalu basofil. Kalau basofil ini lebih banyak granulanya dan lebih besar-besar. Nah, di dalamnya ada protein yang namanya histamin, adik-adik. Nah, karena apa? Sel darah putih itu kan peranannya, fungsinya sebagai sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi dia yang nanti melawan bakteri, mikroorganisme patogen lainnya, virus juga ya yang masuk ke dalam tubuh kita akan dilawan oleh sel darah putih ini gitu. Dan masing-masing dari sel darah putih punya peranan masing-masing. Ada yang spesialis bakteri. Nah, ini monosit misalkan ya. Monosit sama neutrofil. Ini nanti yang akan memakan bakteri, memfagositosis bakteri. Ada yang spesialis virus ya, ataupun tumor. Ini ada limfosit, adik-adik. Kemudian ada yang parasit ya, spesialis parasit seperti plasmodium ya, kemudian jamur, ini eosinofil. Kalau alergi ini diperankan oleh basofil ya. Nah, basofil ini nanti melepaskan histamin sebagai mediator alerginya, sehingga terjadilah bentol-bentol, panas tinggi gitu ya. Nah, histamin itu ada di dalam granul-granulnya basofil ini adik-adik ya. Seperti itu bentuk sel. Nah, kalau kita lihat di sini, kita yang hasil pengamatan saya ini. Nah, kira-kira bentuk apa ya ini ya? Intinya ada 1, 2, 3 lobusnya. Berarti apa kalau dibandingkan dengan literatur? Termasuk apa? Sel darah apa? Sel darah putih apa? Halo? Kira-kira bentuknya? Monosit kah? Monosit. Iya, benar. Monosit kah? Bentuknya tidak seperti ginjal ini, tapi ada lobus, ada segmennya, ada 3 segmennya. Berarti apa? Kalau 3? Neutrofil. Neutrofil, betul ya. Jadi ini adalah neutrofil, adik-adik. Itu sel di dalam tubuh kita ya. Nah, satu lagi kalau untuk darah, ada trombosit namanya. Ini jumlahnya yang paling sedikit. Urutannya yang paling banyak adalah eritrosit, yang kedua leukosit, yang ketiga trombosit atau keping darah. Kalau keping darah ini fungsinya adalah untuk mengontrol pembekuan di dalam tubuh kita ya. Kalau sel darah putih tadi untuk sistem kekebalan tubuh. Kalau eritrosit fungsinya untuk transportasi, ngangkut-ngangkut ya, ngangkut oksigen. Kemarin kan kita bahas pernafasan ada pengangkutan oksigen ya. Kemudian ngangkut zat makanan, glukosa misalnya, ada yang tertambat di dalam HB namanya HbA1c adik-adik, itu glukosa ya. Jadi fungsinya untuk transport kalau eritrosit. Nah, kalau trombosit ini untuk pembekuan darah. Kalau di pengamatan ini tidak terlalu kelihatan adik-adik ya. Yang kecil-kecil ini mungkin kalian bisa lihat ya. Ini, nah kecil-kecil ini adalah trombosit dan bentuknya tidak beraturan adik-adik. Ya, kalau di literatur digambarkan seperti ini bentuknya ya. Ini eritrosit, yang putih ini adalah trombosit ya. Gitu. Nah, kenapa kok dibilang keping darah? Karena dulunya awalnya si trombosit ini berasal dari satu sel yang besar namanya megakariosit. Ketika keluar dari pabriknya, itu dia akan pecah ya, pecah menjadi serpihan-serpihan atau kepingan-kepingan. Ya, makanya disebut dengan keping darah. Itu adik-adik ya. Dia nanti punya protein-protein faktor pembekuan darah, adik-adik. Seperti enzim trombokinase itu yang untuk pembekuan darah. Berikutnya sel syaraf ya. Nah, ini preparat yang saya amati di laboratorium. Ini adalah literaturnya ya. Bentuknya seperti punya percabangan ya, adik-adik ya. Percabangan ini dinamakan dendrit. Ini adalah nukleusnya. Jadi kelihatan ya nukleusnya di mikroskop. Lalu ini adalah akson ya, akson panjang seperti ini. Nah, kemudian berakhir di percabangan yang lebih kecil. Jadi ada dendrit, ada sel, ada badan sel, dan juga akson.
Nah, fungsinya kalau dendrit itu menerima impuls saraf, kalau badan sel untuk memproses impuls yang datang, kemudian akson untuk melanjutkan, menghantarkan impuls ke syaraf yang lainnya. Seperti itu adik-adik ya. Sehingga stimulus ini bisa sampai ke otak dan kemudian bisa direspon. Nanti kita akan lebih banyak detail bagian-bagiannya, mungkin sel sekuon, kemudian nodus Renvir, ini di materi sel syaraf ya. Jadi kita hari ini mempelajari bentuknya saja dulu. Lalu ada sel tulang keras atau osteon ya. Bentuknya sangat unik, dia bulat kemudian seperti ada radius-radiusnya, ini ada apa namanya, lapisan-lapisannya. Nah, ini dinamakan sistem Havers ya. Ini sel tulangnya seperti ini adik-adik ya. Kalau dari pengamatan seperti ini ya. Nah, ini ada lamelanya, ada lakunanya, ada kanalikuli. Bagian inti ini adalah bagian yang terdapat pembuluh darah dan juga syaraf ya. Jadi tulang itu kan di dalamnya ada pembuluh darah dan syarafnya. Makanya kalau terjadi fraktur atau apa namanya itu, benturan kecelakaan ya, kemudian fraktur, patah, kita nyeri luar biasa ya, karena di dalam tulang itu ada pembuluh darah dan syaraf. Juga ada syarafnya ya, tulang itu ya. Itu untuk tulang keras. Kalau tulang rawan yang lunak ya, atau nama lainnya kartilago, itu ada 3 jenis adik-adik. Ada tulang rawan hialin ya, bentuknya bulat seperti ini ya, bulat-bulat kecil. Kemudian ada elastin, ini lebih besar bentuknya ya, ada kondrositnya, lebih besar kondrositnya dibandingkan dengan hialin. Lalu ada gelatinnya dan jaringan elastin ya. Kalau fibroblast ini ada kolagennya ya, itu bedanya. Nah, yang kami amati di lab ini adalah preparat. Kira-kira preparat apa ini? Kalau dari ketiga ini, yang lebih mirip yang mana? Tulang rawan hialin, elastik atau fibroblast? Fibroblast. Fibroblast ini ada kolagennya ada, Adik. Kolagennya nanti membungkus kondrosit. Nah, ini enggak ada. Hialin, Bu. Berarti Hialin, Bu. hialin. Ya, tulang rawan hialin ya. Betul sekali. Berikutnya sel otot. Nah, sel otot ada 3 jenis ya. Ada sel otot polos, ada otot jantung dan otot lurik. Nah, kalau sel otot polos itu bentuknya seperti gelendong-gelendong ya. Nih, kalau kalian punya seperti kue apa itu yang dipeluntir-peluntir itu ya. Nah, bentuknya itu gelendong namanya. Kemudian ada inti selnya, itu cirinya otot polos. Biasanya dia terdapat pada jaringan, pada organ-organ visceral seperti lambung, usus itu ya. Ini banyak otot polosnya, dindingnya ada otot polosnya. Nah, ini pengamatan saya, kebetulan preparatnya kurang bagus ini adik-adik ya, sehingga tidak bisa menampakkan inti selnya. Tetapi bentuk gelendongnya ini sudah kelihatan ya. Nah, bentuknya seperti itu tadi, kue yang dipeluntir itu ya. Gitu. Ini bagian otot ya. Kemudian otot jantung. Kalau otot jantung itu yang berada di dinding jantung. Nah, kalau otot jantung secara literatur dia bentuknya seperti silinder ya, tidak seperti gelendong, seperti silinder. Kemudian bercabang, punya cabang-cabang. Dan bentuknya ada luriknya. Lalu ada inti sel atau nukleusnya. Nah, ini yang kami amati ya. Tidak terlalu jelas kelihatan percabangannya, hanya sedikit saja ini bagian yang putih ini adalah percabangannya, Adik-adik. Luriknya juga tidak terlalu kelihatan ya. Itu semua juga tergantung dari kualitas preparatnya juga pada saat pembuatan preparat ya. Jadi kita harus memang menyandingkan antara yang kita amati dengan literatur ya, supaya tahu bedanya, supaya tahu konsepnya. Lalu berikutnya adalah otot lurik. Kalau otot lurik ini dia seperti otot jantung tetapi tidak bercabang, tidak punya percabangan. Jadi dia berupa silinder yang berdempet begitu saja ya. Satu sel ini bisa banyak nukleus. Jadi inti selnya banyak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau yang putih ini terlihat
bukan putih, warna yang lebih gelap ya. Warna yang lebih gelap ini adalah inti selnya. Itu tidak terlalu kelihatan perbedaannya ya dengan preparat otot jantung ya. Tapi kalau secara teoritis perbedaannya adalah pada percabangan. Kalau di sini jelas percabangannya. Jadi warna putih-putih ini percabangannya adik-adik ya. Nah, kalau yang ini harusnya tidak ada percabangan ya. Ini mungkin pada saat pembuatan preparat ada terjadi kerusakan, itu juga bisa ya. Pada saat membuat slide-nya itu ya, memotong melintang, ini ada yang rusak ya, tertarik gitu. Kemudian epitel pipih sekarang ya. Kalau epitel pipih kemarin kita belajar ya, dia epitel itu kan menyusun bagian luar dari sel, jaringan atau organ ya, jadi mesti di permukaan organ ya. Bentuknya ada yang epitel pipih ya. Epitel pipih berarti tipis begitu ya, ada yang selapis, ada yang berlapis ya. Ini contoh preparatnya ya. Preparatnya ini jaringannya terlalu tebal adik-adik ya. Jaringannya terlalu tebal. Kita lihat di berikutnya. Ini yang kuboid. Kalau yang ini pipih. Pipih nama lainnya squamosa ya, tipis-tipis begitu. Kalau yang ini kuboid, bentuknya seperti kubus-kubus ya. Nah, kalau yang ini yang bulat ini jaringan yang lain adik-adik, bukan pipih ya. Bukan sel epitel. Kalau sel epitel itu yang bentuknya kubus-kubus ini kegencet-kegencet ya, adik-adik ya. Lalu ada yang silindris. Nah, ini yang ungu-ungu ini adalah jaringan epitelnya. Jadi bentuknya silinder, ya, panjang-panjang memanjang ke atas. Kemudian ada lagi preparat epitel pseudostratificum ya, kolumnar atau silinder. Kemudian ada modifikasi di bagian luarnya itu punya silia. Nah, jadi disebut dengan kolumnar pseudostratificum ya. Ini biasanya di saluran pernafasan. Kemarin kita belajar kan saluran pernafasan pada trakea itu ada bulu-bulu halus ya, itu merupakan silia. Nah, silianya itu adalah modifikasi dari jaringan epitel yang menjadi kolumnar pseudostratificum ya. Ini kelihatan bulu-bulu kecilnya atau rambut-rambut kecilnya. Nah, ini sepanjang permukaan epitel ini ada rambut-rambut yang kecil ya. Ini pseudostratificum. Lalu ada lagi sel ovum adik-adik atau sel telur manusia ya. Ini pada individu betina, atau kalau manusia ini perempuan ya, wanita itu punya sel telur. Nah, ini teorinya ya. Ini yang dari pengamatan ya. Persis ya kalau yang ini ya. Jadi ada ini sel telur. Satu sel telur. Setiap kita siklus menstruasi ini kan menghasilkan satu sel telur adik-adik. Yang untuk dibuahi ya, ini seperti ini bentuknya. Nah, ada nukleus, ada sitoplasmanya juga, ada mitokondrianya juga ya, lengkap. Kemudian yang di luar dari nukleus ini adalah di luar dari sel, ini disebut dengan corona radiata. Ini ya, corona radiata yang warna biru ini. Ini corona radiata. Ya. Ini pelindungnya ovum adik-adik. Jadi kan dari sperma yang masuk ke dalam individu betina atau wanita itu kan bermiliar-miliar ya, tetapi yang bisa menembus ke bagian sel ovum ataupun inti selnya itu hanya satu. Itu kenapa? Karena di sini di bagian corona radiata ini dilengkapi oleh proteksi ya. Proteksi yang bisa melindungi inti sel dari sperma ya. Jadi yang masuk hanya sebagian. Kalau yang warna ungu seperti cincin ini yang melindungi bagian inti dari ovum, ini disebut dengan zona pellucida. Ya, ini zona pellucida. Nah, ini isinya glikoprotein juga sebagai proteksi juga ya, pada tahap fertilisasi dia memproteksi. Nah, kemudian ada inti selnya. Nah, kalau ovum. Kalau spermatozoa, nah kita lihat adik-adik punya inti sel
inti sel tetapi tidak punya ini gambarnya ya, mitokondria. Mitokondrianya ada, tetapi sedikit ya, Adik-adik ya. Nah, ini bentuknya dia seperti kecebong ya, bentuknya seperti kecebong. Jadi ada kepala, ada bagian leher dan ekor, bagian badan dan ekor ya, leher, ekor dan badan. Lalu di sini ada nukleus, nukleusnya terletak di kepala spermanya ya. Lalu ada bagian mitokondria, tetapi mitokondrianya ini tidak sebanyak pada ovum ya, Adik-adik ya. Nah, lalu ekor ini fungsinya adalah untuk motilitas atau pergerakan sperma. Jadi ini hasil pengamatannya, Adik-adik, seperti ini yang terwarnai ya. Nah, ini kalau ini jelas sama ya dengan teorinya. Kemudian jaringan ya, Adik-adik ya. Jaringan ada jaringan ikat, epitel, otot dan syaraf. Ini sudah kita pelajari di teori ya. Saya loncati. Kita langsung masuk saja kepada contoh jaringan. Misalkan kita mau mengamati jaringan pada lambung ya. Kalau pada lembar kerja ini saya meminta kalian untuk menggambarkan jaringan lambung. Nah, ini organ lambungnya. Jadi dinding lambung Adik-adik kalau diiris ya, diiris. Mulai dari bagian lumen, lumen itu bagian ruang rongga di dalam suatu organ ya, ruang kosong di dalam suatu organ. Di mana ruang kosong ini nanti kan akan dilewati makanan ya. Nah, ini disebut dengan lumen ya. Dari esofagus kemudian masuk ke lambung. Lambung itu juga ada bagian 3 bagian, fundus. Fundus ini yang bagian atas kepalanya, lalu kardia ya. Kardia ini bagian badannya, lalu dilekukan di bawah namanya pilorus ya. Nah, lalu kalau jaringannya diiris, nah diperbesar seperti ini Adik-adik ya. Ada 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa. Nah, ini yang bagian atas. Lalu submukosa, muskularis, dan serosa. Yang bagian dekat dengan lumen, jadi ini yang paling dalam ya, dekat dengan lumen. Kalau yang ini bagian luar. Jadi yang bagian mukosa ini isinya adalah kelenjar-kelenjar Adik-adik. Nah, si lambung ini kan fungsinya adalah ada yang menghasilkan HCl, ada yang menghasilkan enzim pencernaan. Otomatis di situ banyak sekali kelenjar-kelenjar yang fungsinya tadi untuk menghasilkan sesuatu cairan ya. Itu ada di lapisan paling dalam dekat dengan lumen, yaitu pada lapisan mukosa. Di bawah lapisan mukosa ini adalah submukosa ya. Submukosa isinya adalah pembuluh darah Adik-adik ya. Kemudian ada sedikit lapisan di atasnya antara submukosa dengan mukosa, itu muskularis mukosa. Isinya adalah otot, tetapi ototnya tipis ya. Nah, lalu baru bagian yang ketiga, ini lapisan muskularis ya. Muskularis berasal dari kata muscle. Muscle itu artinya otot. Di sini adalah lapisan yang kaya akan otot, terutama adalah otot polos ya. Seperti yang kita bahas tadi, otot polos banyak di organ visceral. Ada oblique muscle layer yang bentuknya memanjang, ada circular muscle layer dan longitudinal. Ya, longitudinal ini yang memanjang ya. Yang ini bulat, yang ini melengkung, ini membulat. Jadi kenapa kok dia bisa kontraksi, si lambung itu meremas makanan ke atas, ke bawah, ke samping, karena susunan ototnya itu macam-macam ya. Ada yang memanjang, nanti dia memanjang seperti ini arah gerak kontraksinya. Ada yang meremas ke dalam, kan berarti butuh otot yang sirkuler, yang membulat ya sepanjang dinding lambung seperti itu. Baru lapisan terakhir ini adalah serosa. Lapisannya isinya adalah jaringan ikat ya, bisa ikat kolagen gitu yang untuk mempertahankan kelenturan daripada lambung itu sendiri. Nah, jadi sudah jelas ya Adik-adik ya, secara anatomi dan histologi organ kita itu ditunjang dari lapisan-lapisan jaringan yang punya fungsi masing-masing ya. Nah, untuk lapisan mukosa, lapisan yang dekat dengan lumen, saya kupas lebih dalam lagi ya. Di sini lapisan mukosa saja.
itu ada yang bentuknya chief cell. Ya, chief cell ini fungsinya adalah menghasilkan enzim pepsin, adik-adik. Pepsin nanti akan mengubah protein menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut dengan pepton ataupun asam amino. Ya, ini chief cell. Ada lagi parietal cell. Parietal cell fungsinya adalah menghasilkan HCl. Kemudian ada sel mukosa, ya, menghasilkan mukus atau lendir, ya, karena kan butuh licin ya di lambung itu supaya makanan bisa masuk. Jadi itu bagian mukosa atau yang isinya kelenjar didukung oleh sel-sel yang fungsinya menghasilkan cairan. Ada yang enzim, ada yang HCl, ada yang mukus atau lendir. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang fisiologi daripada sel, yaitu sel hidup dan sel mati dan juga tekanan osmotik. Ya.